Saya dan berharap saudara di rumah baik-baik saja dan kita mempunyai iman percaya pada Tuhan Yesus, percaya kita pasti dilindungi. Ya, memang angka sekarang naik terus, banyak yang kena positif COVID tuh. Marilah kita berdoa supaya kita dilindungi Tuhan Yesus. Kita lebih dekat dengan Dia dan Tuhan Yesus akan membantu kita jauh dari segala wabah ini dan penyakit ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman Engkau, belajar firman Engkau, urapi hamba Engkau, supaya kami semuanya bisa sungguh dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara sekalian, memang penyakit datang. Corona ini belum selesai. Ya, 4-5 hari ini COVID di Indonesia naik terus. Dan pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, inilah kita lihat. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, hari ini kita lihat bahwa firman Tuhan di Malaki 3 ayat 17 ini, Tuhan janji Dia akan menjaga kita, menyayangin kita. Inilah yang luar biasa. Janji Tuhan itu iya dan amin, tidak pernah berubah. Manusia tend to be lupa, kadang-kadang berubah pikiran. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah. Saudara sekalian, jika ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan dan ia tidak memiliki etos kerja yang baik, seperti bekerja hanya untuk keuntungan sendiri dan yang penting mendapatkan gaji, maka orang itu hanya akan bisa bertahan bekerja di sana. Jika dibandingkan dengan seseorang yang penuh dedikasi, yang dengan segenap kekuatan hatinya dicurahkan untuk memajukan perusahaan tersebut, maka tentu akan dapat perbedaan di mata pemimpin perusahaan, ya bukan? Saya sering mengatakan kepada karyawan saya, ini pabrik ini bukan milik saya. Ini milik kita bersama. Kerjalah dengan sungguh-sungguh. Kerjalah dengan dedikasi yang tinggi. Ya, nah, jikalau ada kesempatan, bagi pemimpin atau pengusaha memberikan fasilitas reward ataupun bahkan bonus, kita tahu kepada siapa semua itu akan diberikan, ya bukan? Ya tentu saja kepada pegawai yang berdedikasi. Karena pemimpin perusahaan itu tahu fasilitas dan reward yang diberikan kepada pegawainya yang berdedikasi akan membuat semakin banyak terobosan bagi perusahaannya. Nah, hari ini sama seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Ketika ia masih muda, baru saja menjadi raja, hatinya penuh dedikasi untuk dipakai Tuhan menggembalakan bangsa dengan baik. Salomo begitu rindu untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah yang membuat Salomo tidak meminta harta kekayaan ataupun kekuasaan yang semakin dilipat gandakan, tetapi justru meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa menjawab panggilan Tuhan. Jadi waktu Tuhan tanya Salomo, kamu mau apa? Aku mau hikmat, katanya. Nah, inilah yang harus kita belajar. Kalau kita mempunyai hikmat yang dari Tuhan, kita tahu panggilan kita. Nah, keputusan Salomo ini akhirnya membuat Tuhan justru menambahkan segala sesuatu kepada Salomo, sehingga hidup Salomo penuh dengan buah-buah keberhasilan. Jadi saudara sekalian, ada contoh di Alkitab. Orang ini dipakai Tuhan dengan dahsyat karena dia punya mata bukan hanya lihat yang duniawi, tapi yang di atas. Dia minta hikmat. Hikmat itu bukan, oke Tuhan, aku pintar supaya aku jadi bisa S2, S3 atau S3 atau PhD. Bukan. Hikmat itu adalah bisa ngerti bagaimana memecahkan masalah. Hikmat itu bisa ngerti hatinya Tuhan. Hikmat itu bisa ngerti bagaimana menyenangkan Tuhan Yesus. Orang yang punya hikmat itu hidupnya sungguh diberkati. Orang yang penuh hikmat itu sungguh dia banyak teman. Nah, hari ini jika kita menginginkan kehidupan seperti Salomo yang berbuah lebat dengan buah-buahan keberhasilan gemilang, atau seperti pegawai yang dilimpah banyak fasilitas dan bonus dari pemimpin perusahaan, maka milikilah hati yang berdedikasi penuh untuk mau dipakai Tuhan. Aku senang sekali orang yang mau dipakai Tuhan.
Dedikasi itu dipakai Tuhan itu adalah kita punya move. Kita ambil satu langkah dedikasi, Tuhan berkati kita. Ada yang bilang, kok saya kan sibuk, ini itu kerja ini, saya harus memikir masa depan. Sorry ya, emang cuma lu doang yang mikir masa depan lo. Bapak kita di sorga Tuhan Yesus itu, dia jauh lebih tahu masa depan kamu, Bror. Jangan kita tinggalkan dedikasi kita. Jangan kita tinggalkan pelayanan kita. Jika Tuhan melihat kehidupan kita efektif bagi kepanjangan tangannya, Tuhan tentu tidak akan segan-segan menimpakan kita dengan kekuatannya, sehingga kita hidup, kita berbuah lebat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Ini adalah fakta dan nyata. Saya lihat ya, anak Tuhan di dalam pandemi ini, dia tidak pernah menyerah. Dia dedikasi berdoa, dedikasi melayani Tuhan. Guess what? Usaha dia diberkati berlimpah-limpah. Nah, inilah kuncinya. Dedikasi mencintai Tuhan dulu, bahwa Tuhan akan ulurkan tangan dia memberkati kita. Mari kita rubah kita punya mindset. I want to serve God first. Saya mau melayani Tuhan duluan. Saya dedikasi ke Tuhan duluan. Saya berdoa, saya melayani, dedikasi cinta Yesus. Tuhan pasti akan buka jalan dalam pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, keluar. Atas firman Engkau yang begitu luar biasa, Tuhan, berubahlah kami supaya kami bisa memiliki dedikasi yang tinggi, Tuhan. Senantiasa Tuhan fokus untuk melayani Engkau, cinta Engkau, dan melekat bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, berkatilah juga kota Jakarta supaya Tuhan angka jangan naik terus Tuhan, dan yang kena COVID bisa cepat sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan bangsa negara Indonesia di tangan Engkau. Tolonglah bangsa ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata.